Selamat datang di materi minggu pertama dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pada minggu ini, kita akan bicara tentang konsep dasar akuntansi sektor publik dan regulasi keuangan publik. Dalam materi video highlight ini, akan diberikan beberapa catatan penting terkait dengan materi di minggu ini. Pertama, mari kita lihat terminologi konsep dari akuntansi sektor publik itu sendiri, atau kita singkat sebagai ASP. ASP merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, termasuk juga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta. Kalau kita lihat di Indonesia, ASP itu mencakup beberapa bidang utama, atau dengan kata lain ruang lingkup dari ASP ini itu bisa diterapkan di akuntansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akuntansi partai politik, akuntansi LSM atau lembaga swadaya masyarakat, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan bisa diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi, lalu kemudian juga akuntansi kesehatan, baik itu diimplementasikan di puskesmas dan rumah sakit, juga akuntansi tempat ibadah, baik itu di masjid, di gereja, di wihara, dan di pura. Berikutnya mari kita lihat, lalu kemudian di mana peran akuntansi dalam organisasi sektor publik? Nah, mari kita lihat catatan yang pertama. ASP itu mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Jadi, dalam akuntansi sektor publik, penekanannya adalah pada dua aspek ini, aspek manajerialnya dan pertanggungjawabannya. Proses manajerial itu berarti di dalamnya mencakup proses perencanaan, penganggaran, ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan atau aktivitas beserta anggaran dananya. Akuntansi sektor publik itu seringkali juga disebut sebagai akuntansi dana. Ini karena kekasan dalam fokus pencarian sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik ini. Sedangkan makna pertanggungjawaban berarti di dalamnya tercakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan itu sendiri. Jadi ada dua aspek ya. Lalu kemudian catatan berikutnya, anggaran itu merupakan focal point sebagai landasan operasional bisnis. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau operasional, organisasi publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan, sehingga sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah mandatory atau wajib. Hal ini sebenarnya juga merupakan penekanan besar yang ditujukan pada organisasi publik, karena mereka juga menghendaki adanya keterbukaan, transparansi, perlakuan adil, ketidakberpihakan pada golongan tertentu, serta kemampuan untuk melakukan prediksi di kedepan hari. Nah, saya mempersilakan Anda untuk juga boleh mengecek PSAP nomor 1 paragraf 14 yang bicara tentang pelaporan keuangan, kelengkapannya apa saja. Nah, setidaknya satu set laporan keuangan berdasarkan PSAP nomor 1 terdiri dari ada dua, yaitu yang disebut sebagai laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Ya, mungkin di sini adalah hal yang baru. Jadi, ada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran itu terdiri dari dua, yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sementara kalau laporan keuangan, seperti yang Anda sudah pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan, tentu di dalamnya ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan likuiditas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, saya juga men-challenge Anda untuk boleh masuk dalam topik diskusi. Coba temukan isu apa yang menjadi perhatian pada reformasi organisasi publik saat ini.
dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif. Silakan berdiskusi ya. Setelah kita melihat terminologi konsep dari akuntansi sektor publik, serta membahas peran akuntansi dalam organisasi sektor publik, sekarang mari kita melihat elemen-elemen yang ada di dalam akuntansi sektor publik. Saya memulai dari lingkaran yang paling atas yang berwarna pink, yaitu lingkaran perencanaan publik. Di dalam perencanaan publik akan dilakukan proses perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, kata kuncinya dari perencanaan publik adalah perumusan tujuan untuk kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, lalu kita bergerak ke lingkaran yang berwarna abu-abu sebelah kanannya, yaitu lingkaran penganggaran publik. Di dalam penganggaran publik, anggaran ini sudah disusun untuk memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu kita bergerak ke lingkaran berikutnya yang berwarna kuning, yaitu lingkaran realisasi anggaran publik. Jadi setelah perencanaan dilakukan, penganggaran publik kemudian sudah juga dilakukan, hal berikutnya adalah realisasi dari anggaran itu sendiri. Di dalam realisasi anggaran publik, setidaknya ada 3 kegiatan utama, yaitu proses pencairan anggaran, atau dengan kata lain ini berarti pengeluaran dari anggaran itu sendiri, lalu kemudian realisasi pendapatan, dan pelaksanaan dari program atau kegiatan. Nah, selanjutnya kita bergerak ke lingkaran yang berwarna biru, yaitu lingkaran pengadaan barang dan jasa publik. Ya, pengadaan barang dan jasa publik ini terkait dengan proses ataupun cara serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan lingkaran yang berwarna hijau, barulah kemudian pelaporan keuangan publik itu dilakukan. Pelaporan keuangan publik tentu saja terkait dengan bagaimana laporan keuangan mampu menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan. Bagaimana pelaporan keuangan publik ini mampu menggambarkan kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Itu dilakukan pada proses pelaporan keuangan publik. Lalu kita bergerak ke lingkaran berikutnya yang berwarna orange, yaitu lingkaran audit sektor publik. Di dalam audit sektor publik, nah ini berhubungan dengan proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan kegiatan serta kejadian ekonomi. Ya, seperti fungsi audit yang telah Anda pelajari dalam hal ini. Lalu kemudian, lingkaran yang berikutnya sebagai lanjutan yaitu pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik ini merupakan proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pemberi amanatnya. Contohnya gimana? Contohnya LPJ dari seorang bupati yang diberikan kepada DPRD. Lalu kemudian LPJ ketua yayasan yang diberikan atau dilaporkan dipertanggungjawabkan kepada dewan penyantunnya. Nah, kita akan membahas masing-masing elemen ini secara lebih detail nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu sekarang kita mari lihat terkait dengan regulasi publik. Nah, setiap organisasi publik itu pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik yang berasal dari luar atau dari lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri. Karena itu,
setiap organisasi publik pasti mempunyai yang namanya regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Regulasi publik itu sendiri bisa kita maknai sebagai ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik. Ya, jadi regulasi ini bisa berupa undang-undang, bisa berupa peraturan kementerian, bisa peraturan presiden, bisa peraturan pemerintah, ataupun surat keputusan. Nah, mari kita kembali dalam diskusi. Silakan Anda cari contoh-contoh regulasi publik untuk setiap elemen ASP yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Saya ingatkan kembali bahwa regulasi publik ini semua ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik. Jadi silakan Anda coba cari wujud undang-undangnya apa, wujud peraturan kementeriannya mungkin apa, wujud peraturan pemerintahnya apa, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita bergerak ke dasar hukum dari keuangan publik. Ya, dasar hukum dari keuangan publik. Dasar hukumnya ini ada 3. Ya, yang pertama yang seperti bisa dilihat di slide ini adalah dasar hukum keuangan negara. Nah, ini beberapa contoh dasar hukum keuangan negaranya. Misalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah dasar hukum keuangan negara, ya. Ini adalah dasar yang pertama dari keuangan publik. Nah, sekarang sebagai lanjutannya, kita lihat 2 dasar hukum lainnya dari keuangan publik. Kalau yang sebelumnya adalah dasar hukum keuangan negara, nah ini juga yang poin kedua dan 3 ini adalah dasar hukum keuangan daerah dan dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembangunan daerah itu kan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Nah, hal ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah itu akan memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu akan mengembangkan suatu sistem yang perimbangan keuangannya antara pusat dan daerah yang adil. Ya, jadi intinya harus ada sinergi dan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pelaksananya dilakukan secara adil dan selaras menurut undang-undang. Nah, ini sebenarnya juga disebutkan oleh pasal 18A ayat 2 UUD 1945. Itu terkait dengan poin yang kedua, dasar hukum keuangan daerah. Poin yang ketiga, dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Nah, tadi kita sudah sepakati, sudah sebutkan di depan di awal pengantar bahwa implementasi atau ruang lingkup dari akuntansi sektor publik ini bisa dilakukan di beberapa poin ini. Bisa di organisasi non-laba, yayasan, parpol, dan beberapa contoh lainnya. Ya, kita sudah sebutkan tadi di awal. Nah, sebagai penutup, mari kita melanjutkan dengan sedikit bertualang untuk kembali menemukan fenomena terkini.
Saya persilakan Anda untuk kembali dalam ruang diskusi untuk dapat menemukan jawabannya. Temukan permasalahan apa saja yang terjadi terkait dengan regulasi publik. Coba dijelaskan ya. Mari kita kembali dalam ruang diskusi. Selamat belajar dan tetap semangat.